Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nela. Jadi aku take video ini sebenarnya weekday ya, aku kerja. Tapi ini di jam istirahat aku menyempatkan untuk ambil barang. Buat kalian yang udah ngikutin video aku sebelumnya, kalian pasti tahu kalau aku jualan gitu ya. Aku jualan barang-barang ready supplier. Dan kebetulan kemarin itu ada beberapa yang order, jadi ya udah waktu istirahat akhirnya aku ke tokonya untuk ambil barang-barang yang dipesan sama beberapa customer aku. Sebenarnya sih sekarang itu aku udah nggak seaktif dulu lagi ya, karena memang agak susah untuk membagi waktunya. Bunda-bunda dan teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berada dalam lindungan Allah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman, kalau di dubbing aku kali ini mungkin ada kedengaran suara-suara. Jadi ini tuh hari Jumat, orang lagi sholat Jumat ya, waktu aku ngedubbing. Aku cuma punya waktunya sekarang aja karena kebetulan ini aku juga lagi kerja ya, dan ini aku lagi istirahat. Jadi aku isi suaranya itu waktu istirahat, jadi mohon dimaklumi ya. Nah ini beberapa barang yang aku jual juga tuh, pokoknya banyak macemnya ya, bukan hanya peralatan rumah tangga aja, tapi itu pewangi laundry juga ada di sini, pokoknya bermacam-macam. Kompor gas ini aku lumayan banyak ya bun waktu itu yang sempet beli di aku. Terus di sini juga ada sepatu-sepatu, dan itu dia ada tempat lauk. Sebenarnya aku tuh butuh banget ya itu, cuma kayaknya belum ada budgetnya deh. Nanti aja dulu kali ya, karena kan di dapurku itu aku nggak punya rak piring yang ada tutupannya ya. Terus kalau misalnya pakai tudung saji juga tuh agak ini ya, agak kurang safety juga sebenarnya. Kadang soalnya ada kucing kayak gitu ya, dan dia tuh bisa banget untuk ngegeser si tudung saji, karena kan aku juga pakai tudung saji yang ringan gitu. Nah ini juga ada lemari-lemari. Aduh mohon maaf ya kalau kalian pusing sama pengambilan gambar aku belum pro banget nih dalam pengambilan gambar, masih kacau ya. Tuh ada baju-baju juga. Oke, jadi ini di malam hari. Seperti biasa, aku kayaknya sekarang itu kalau bikin vlog akan lebih sering di malam hari ya. Karena kalau di pagi hari itu, wah crowded deh pokoknya kalau pagi hari ya. Apalagi kan aku anaknya masih kecil ya, terus suami aku juga mau kerja, aku mau kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya bikin video pagi-pagi itu kayaknya agak susah gitu, tapi insya Allah nanti mau aku coba sih. Nah ini tuh aku mau makan sama suami karena aku baru pulang. Jadi ini aku mau masak makan malam dulu, tapi ini aku masaknya yang super simple banget, karena jujur aja nih aku udah capek banget sebenarnya, tapi aku harus masak ya, dan harus beberes juga nanti. Oke, jadi itu aku tadi goreng ayam, terus ini aku mau goreng kol juga. Ayo siapa di sini yang suka kol goreng? Aku banget ya. Aku tuh kalau misalnya kol goreng ini sehat gitu ya, maksudnya bisa dimakan sering-sering gitu. Kayaknya aku tiap hari makan kol goreng sih. Cuma kan nggak boleh ya bun, nggak boleh terlalu sering makan kol goreng. Oke, jadi ini aku lagi goreng ayam. Aku goreng ayamnya itu agak lama ya, karena suamiku tuh dia lebih suka kalau ayamnya itu digorengnya lama gitu. Jadi agak kecoklatan gitu ya. Ini aku gorengnya 4 aja karena cuma untuk aku sama suami aja untuk satu kali makan. Kalau Ralin kebetulan udah makan. Dan ini aku goreng kolnya. Ini udah aku cuci ya.
dan itu memang basah kolnya, makanya dia kayak gitu. Ini tuh kolnya sedikit aja karena kemarin tuh sebenarnya pengen aku masukin ke adonan bakwan, cuma gak jadi, ya udah aku goreng aja. Terus kata suami aku, wah ini mah dikit banget, ini mah kamu aja nggak cukup. Iya sih, karena dia tahu banget aku suka banget sama kol goreng. Jadi akhirnya dia sekalian beli sambal di luar, dia juga beli lalapan untuk dia. Jadi ini kol gorengnya khusus buat aku. Dan kalau aku itu, kalau untuk kol goreng aku lebih suka yang yang layu banget gitu ya bun, yang crispy. Oke, jadi ini dia makanan kita hari ini. Ada ayam goreng, ada kol goreng, terus itu lalap-lalapan. Itu suami aku yang tadi beli, sekalian beli sama sambalnya juga, karena aku nggak sempet nyambel ya. Bukan nggak sempet sih, udah mager banget, udah capek soalnya. Jadi ya udahlah, praktis aja. Sambalnya dibeli di Lamongan. Terus suami aku tuh emang agak banyak syarat kalau mau makan. Dia nggak bisa kalau misalnya terlalu kering gitu ya, jadi harus ada kuah-kuahannya. Nah jadi itu tadi aku juga ngerebus mie buat dia, tapi nggak record ya. Ini dia menu makan malam kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga masuk ke dalam tubuh dengan baik ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa bikin sehat juga makanannya. Teman-teman jangan lupa sebelum makan bersyukur dan berdoa semoga supaya makanannya jadi lebih berkah. Selamat makan. Hari ini Bunda-bunda dan teman-teman masak apa nih? Kelar makan aku langsung bakar kalori lagi ya bun. Jadi ini aku langsung jemur cucian. Nah itu aku kemarin habis nyuci gorden juga ya, gorden yang di pintu kamar sama yang mau ke dapur itu. Jadi udah lama banget ya dicuci, dan warnanya kan putih ya, jadi memang udah agak kotor, makanya aku cuci. Terus sebenarnya ini aku mau nge-recordnya itu dari awal sampai akhir aku jemur pakaian ya, jadi mau aku cepetin gitu rencananya, tapi ternyata nggak ke-record semuanya, jadi cuma ke-record sedikit aja. Oh ya, jadi salah satu hal yang aku suka dari kontrakan aku ini adalah kontrakan aku tuh adanya di dalam, dan kalau misalnya aku mau record video kayak gini, ini aku sampai pakai ring light loh bun di luar. Itu tuh nggak akan ada yang ngeliat gitu. Aku punya tetangga, cuma kayak agak jauhan gitu, dan kalau malam kan memang mereka tuh nggak di luar ya, dan posisi kontrakan aku kan di belakangnya gitu, bukan di sejajar sama mereka, jadi memang ya nggak ke expose lah gitu. Jadi aku agak leluasa gitu kalau misalnya mau bikin video di luar, terus sampai heboh pakai ring light gitu, nggak bakalan ada yang ngeh juga. Oh ya, untuk teman-teman yang juga nge-YouTube, aku minta tipsnya dong teman-teman. Gimana sih caranya agar bisa konsisten nge-YouTube? Karena aku tuh kagum banget loh sama teman-teman. Karena banyak banget teman-teman di YouTube itu yang aku tahu, mereka tuh kayak rutin banget upload video gitu. Aku juga pengen kayak gitu ya, cuma kadang tuh banyak cobaannya gitu, bukan banyak cobaan dari luar sih, maksudnya dari dalam diri sendiri. Jadi kalau teman-teman punya tips gitu ya, tips khusus gimana caranya supaya bisa konsisten ngevlog, boleh ya dibagi-bagi sama aku, biar aku juga bisa kayak kalian kontennya itu konsisten gitu. Nah ini aku lagi ngelipet cucian. Jangan heran ya bun, itu cuciannya udah kayak apaan tahu, karena biasanya kalau untuk yang angkat jemuran itu suami aku, dan dia ya namanya juga bapak-bapak ya, dibek-bekin aja gitu di situ setelah diangkat, jadi ya udah super berantakan. Dan ini aku kebanyakan baju yang ada di sini tuh mau disetrika, jadi aku lipetnya asal-asal aja. Aku mau taruh di dalam plastik merah itu, karena itu bakalan diambil besok sama yang biasa nyetrikain pakaian kita.
Jadi kalau aku emang kalau untuk nyetrika itu aku jarang sendiri. Selain karena aku nggak suka nyetrika, juga karena aku kurang bisa ya bun, karena menurut aku kalau aku nyetrika itu sudah lama, terus ini lagi apa, nggak terlalu rapih gitu, nggak bisa terlalu rapih kayak orang-orang. Dan ini aku mau ganti spray yang lama itu udah di copotin sama suami aku. Aku lihat video ini berasa aku kuat banget ya bun, karena aku ngangkat kasur sendiri, terus itu aku juga benerin kasur dalam keadaan kasurnya berdiri loh, maksudnya benerin spraynya, padahal ini kasurnya lumayan berat ya. Tapi kayaknya kalau mantan-mantan anak kosan kayak aku tuh emang expert sih ya kalau yang namanya angkat-angkat kasur, karena kan dulu waktu ngekos itu apa-apa sendiri. Ada nggak nih teman-teman yang juga sama kayak aku mantan anak kosan? Nah ini aku udah selesai ganti spray. Ini aku taruh bantalnya kembali lagi ke tempat semula. Sebenarnya nggak usah rapi-rapi amat, naruh bantalnya juga nggak apa-apa ya, karena sebentar lagi ini kita mau tidur juga, karena kan ini udah malam ya. Cuma kalau misalnya mau tidur itu memang nggak enak ya bun, kalau misalnya kasurnya itu dalam keadaan nggak rapi. Nah ini dia udah selesai. Doain ya teman-teman biar ada rezeki, nanti aku mau makeover kamar mungil ini biar lebih cakep kelihatannya. Dan ini aku lanjut ke ruang tengah. Jadi ini tuh biasanya papahnya Ralin itu tidurnya di sini ya. Sebenarnya sih kasur kita itu bisa banget untuk 3 orang, tapi Ralin itu nggak bisa. Anaknya tuh dia kalau tidur itu harus tempat tidurnya itu seluas lapangan bola kali ya. Pokoknya dia tuh kesana kesini guling-gulingan pokoknya kalau tidur tuh. Jadi susah juga kalau kita misalnya mau tidur bertiga kan, dan suami aku juga kayaknya nggak bisa juga kalau tidur di kamar itu ya, karena kamarnya kan sempit gitu. Dan suamiku juga sering begadang, dia sering ngerjain tugas sekolah kalau misalnya malam-malam, bikin soal, bikin materi pembelajaran. Jadi memang kalau misalnya tidur di kamar itu kayaknya agak susah sih, jadi dia butuh space sendiri. Nah jadi aku biasanya itu untuk suami aku gelarin karpet bulu, terus aku di atasnya juga taruh bed cover, terus nanti aku pakein gelar lagi selimut ya biar agak empuk kan, karena belum kebeli kasur yang proper ya. Pengen banget beli sofa bed gitu, tapi bukan sofa bed yang informa gitu ya bun. Kalau itu kan mungkin lebih ke kayak buat duduk-duduk untuk tamu gitu ya, tapi itu sofa bed yang kayak Imas Fahriati gitu loh, yang bisa jadi kasur gitu, cuma kalau dilipat jadinya sofa. Mungkin kalian yang sering nongkrongin TikTok kayak aku, kalian tahu Imas Fahriati ya, dia tuh kan kayak dia punya sofa bed gitu yang kasur lipat, itu enak banget ya kayaknya kalau misalnya taruh di depan TV. Pas mau tidur tinggal digelar, kalau mau duduk-duduk nonton TV tinggal dilipat. Jadi ini tempat tidurnya suami aku yang ala kadarnya. Tapi ini empuk loh teman-teman, karena kan di bawahnya karpet bulu, terus karpet bulunya juga dilipat 2 kan, jadi agak tebel. Sebenarnya malam ini tuh pas aku bikin video ini aku tuh capek sekali ya, tapi karena memang dari awal tuh udah niatnya pokoknya pengen bikin video, jadi ya udah deh. Nah sekarang ini adalah bagian lain dari kontrakan aku yang super duper berantakan. Cuma ini aku ngeberesinnya itu nggak bakalan yang bener-bener rapih banget sih, pokoknya ya kelihatan enak dipandang aja gitu, karena aku udah capek banget, udah pengen tidur banget ini rasanya. Oh ya, untuk teman-teman dan bunda-bunda yang saat ini lagi lihat video aku dan mungkin ada
kepikiran lagi males beberes atau apa segala macem gitu ya. Semoga pas lihat video ini kalian bisa lebih bersemangat ya, karena biasanya kan kalau misalnya kita ngelihat video beberes itu semangatnya jadi nular ya nggak sih? Next, aku sekarang mau bersihin bagian dapur. Jadi ini tadi setelah kita makan ya. Ini tuh banyak piring-piring, nggak banyak sih, cuma beberapa aja. Tapi ini aku nggak bakalan langsung nyuci piring malam ini karena seperti yang tadi aku bilang, aku capek banget. Jadi besok aja nyuci piringnya. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit sharing nih. Jadi aku tuh sempet kayak ngobrol-ngobrol sama salah satu kenalan aku lah gitu ya. Dia tahu aku bikin YouTube, terus dia kayak menyarankan untuk nggak usah bikin video-video tentang ibu rumah tangga gitu deh, karena itu kan peminatnya, penontonnya itu nggak terlalu banyak. Dia bilang kayak gitu ya. Itu kan persepsi orang masing-masing ya. Tapi kalau buat aku pribadi ya, kalau kita bikin video-video kayak gini itu tuh harus sesuai dengan yang kita suka nggak sih bun gitu. Sebenarnya sih aku bukan tipe orang yang suka beberes banget, suka masak banget, enggak. Cuman nggak tahu kenapa kalau misalnya di YouTube itu aku tertariknya tentang konten-konten kayak gini. Mungkin karena udah mama juga kali ya. Jadi kayak udah nggak kepikiran aja gitu, mau yang nonton banyak, mau yang nonton sedikit. Yang penting kan kita enjoy gitu ya ngejalaninnya. Karena kalau misalnya mau bikin konten-konten lain juga, kalau misalnya kita memang kurang suka atau kurang serak sama kontennya kan ya juga percuma juga gitu ya bun. Aku aja yang suka sama konten-konten tentang daily vlog IRT kayak gini tuh masih sering banget males untuk bikin video gitu ya. Apalagi kalau misalnya aku memaksakan untuk bikin video yang sebenarnya kontennya itu bukan aku banget, nggak aku suka gitu, tapi karena peminatnya banyak jadi aku bikin kayak gitu. Mungkin kalian ngerti ya sama apa yang aku ngomongin, atau mungkin aku kayak ngalor ngidul gitu ya ngomongnya. Aduh mohon maaf ya, ini karena videonya tuh 21 menit ternyata, jadi aku bingung mau ngomong apa lagi. Dan untuk wall foamnya ini setiap aku beresin dapur itu aku juga selalu bersihin wall foamnya ya bun. Jangan lupa untuk disapu-sapu, ini adalah bagian paling penting ya. Dan ini aku isi minum untuk air dingin di kulkas. Jadi ini tuh botolnya khusus botol aku dan suami ya. Jadi kalau orang lain nggak bisa minum air di sini karena kita kalau minum di sini nggak pernah pakai gelas. Nah ini aku taruh dulu airnya karena aku dan suami aku suka banget sama yang namanya minum air dingin. Dan ini aku lihat tisu udah copot dari sarungnya, jadi aku mau sarungin dulu. Ini tuh tisunya harusnya di depan ya, tetapi karena Ralin itu sering nyomot-nyomotin tisu sampai tisu cepet habisnya, jadi sama papanya itu dipindahin tisunya di atas kulkas biar dia nggak bisa ngambil. Tugas terakhir hari ini, malam ini maksudnya, itu adalah beresin ruang tamu. Jadi ini tuh itu bekas sholat aja belum diberesin, masya Allah malesnya ya. Untuk teman-teman dan bunda-bunda yang menonton video aku sampai di detik ini, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih banget ya, karena kalian udah mau nonton sampai di menit ini, karena ini menurut aku videonya lumayan panjang banget ya. Ini tuh jadinya videonya mau dibikin judul apa ya bun? Aku jujur aja kalau bikin video itu agak susah untuk menentukan judul ya. Makanya kalau untuk video-video aku judul-judulnya itu ya itu doang gitu, nggak terlalu bervariasi ya. Oh ya teman-teman dan bunda-bunda, aku juga mohon maaf ya kalau misalnya di video ini aku ada kata-katanya yang salah, karena dari tadi aku ngomong mulu kan, takutnya ada kata-kataku yang bikin tersinggung, yang nggak sesuai di hati. Aku mohon maaf.
mohon dimaklumi juga kalau misalnya mungkin videonya masih jauh dari kata bagus ya. Doakan semoga aku bisa lebih berkembang lagi dalam bikin video gitu, biar videonya itu jadi tambah bagus, jadi nggak ngebosenin. Oke, ini kita udah hampir sampai di akhir video. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah nontonin video aku sampai habis. Insya Allah kita bakalan ketemu di video-video berikutnya. Sekarang udah jam 9 malam, aku mau bersih-bersih dulu, mau mandi, mau sholat dan langsung tidur. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.